Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pentingnya bagi seorang muslim untuk mempelajari bahasa Arab. Sangat banyak alasan bagi seorang muslim untuk hendaknya mempelajari bahasa Arab. Di antara alasan yang pertama, bahwasanya bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman dan petunjuk bagi seorang muslim, bagi orang-orang yang beriman. Maka hendaknya seorang muslim semangat untuk belajar bahasa Arab, karena mempelajari pedoman hidupnya, petunjuk hidupnya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang banyak sekali terjemahan yang ada, banyak sekali terjemahan Al-Quran, terjemahan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak cukup hanya sekedar adanya terjemahan. Sehingga walaupun Al-Quran banyak sekali terjemahan-terjemahan yang ada, namun biasanya Al-Quran senantiasa diiringi dengan bahasa Arabnya. Ada terjemahan Al-Quran, demikian pula hadis Nabi SAW yang biasanya dicetak dengan tetap adanya terjemahan. Yang demikian diantara tujuannya yaitu agar terjaganya keaslian dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita hendaknya belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan bahasa ibadah kaum muslimin, baik itu salatnya 5 waktu, mulai dari takbiratul ihram sampai salamnya menggunakan bahasa Arab. Demikian pula azan dan iqamah yang dikumandangkan setiap kali mau sholat 5 waktu, semuanya pakai bahasa Arab. Kemudian berdoa, zikir setelah sholat. Demikian pula bacaan doa dan zikir pagi petang. Kemudian juga ketika mau bangun dari tidur kita, makan, ke kamar, bahkan mau ke kamar mandi pun dengan menggunakan bahasa Arab. Maka hendaknya seorang muslim berusaha untuk memahami apa yang dia baca dengan bahasa Arab, sehingga harapannya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memahami apa yang kita ucapkan. Karena doa biasanya tidak hanya sekedar ucapan di lisan, namun di dalam doa itu ada motivasi, ada pelajaran, ada keimanan yang hendaknya kita imani, kita yakini. Kemudian yang ketiga, bahwasanya bahasa Arab merupakan bahasa para ulama dan kitab-kitabnya. Maka hendaknya seorang muslim berusaha untuk belajar bahasa Arab, sehingga dengannya kita bisa mempelajari kitab-kitab para ulama. Demikian pula ketika ada nasihat-nasihat dari para ulama, harapannya kita memahami sehingga bisa mengambil pelajaran, walaupun nantinya diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, namun harapannya ketika disampaikan, ketika nasihat itu dilontarkan, kita segera memahami. Kemudian juga ketika diterjemahkan, kita pun akan semakin diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya setiap kita berusaha untuk mempelajari bahasa Arab. Bahkan di tempat-tempat kita banyak khutbah-khutbah Jumat yang tidak ada terjemahan, sehingga
ini membutuhkan kefahaman kita terhadap bahasa Arab, sehingga ketika dibacakan khutbah, ketika dibacakan saat kajian muqaddimah, kita sudah memiliki kefahaman, sehingga harapannya ada pelajaran yang bisa kita ambil, yang kita peroleh dari saat khutbah Jumat atau yang lainnya. Alasan yang keempat, mengapa kita penting untuk mempelajari bahasa Arab. Yang keempat, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional, bahasa dunia yang digunakan di sidang PBB. Demikian pula bahasa Arab ini banyak digunakan oleh bangsa-bangsa, oleh negara-negara yang ada di dunia. Bahkan menjadi bahasa resmi. Di antaranya Saudi Arabia yang kita kenal. Demikian pula Uni Emirat Arab, kemudian Qatar, Bahrain, Yaman, Libanon, kemudian juga negara-negara yang ada di Mesir bagian utara itu banyak yang menggunakan bahasa Arab. Mesir, Libya, kemudian juga Aljazair, Tunisia, Sudan, dan yang lainnya. Banyak sekali negara-negara yang bahasa resminya adalah bahasa Arab. Bahkan banyak negara-negara, bahkan di tempat kita ini, di negara kita, yang ada lembaga-lembaga, sekolah-sekolahan, pondok-pondok pesantren yang menggunakan bahasa Arab. Bahasa komunikasinya adalah bahasa Arab. Maka oleh sebab itu hendaknya setiap kita ada kesemangatan untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian di antara alasan bahwasanya bahasa Arab ini merupakan bahasa yang dapat memperkuat daya ingat. Karena memang banyaknya kosakata, banyaknya uslub yang ada, gaya bahasa yang ada, sehingga dengannya seorang muslim ketika mempelajari bahasa Arab, maka dia akan terus senantiasa murajaah, senantiasa untuk mempelajarinya. Ya, bahkan tidak ada bosannya. Berpuluh-puluh tahun dia belajar bahasa Arab, tidak ada hentinya. Ya, dari satu masa dia selesai, kemudian ada pelajaran-pelajaran yang lainnya. Sehingga ini mengasah daya ingat kita, mengasah kemampuan daya fikir kita. Sehingga dengannya inilah menjadikan alasan bagi seorang muslim untuk mempelajari bahasa Arab. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari bahasa Arab. Karena sungguhnya bahasa Arab ini adalah bahasa bagian dari agama kita. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari dan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala.